1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hidup ini dikatakan di ayat 25 itu seperti pertandingan, ya, seperti satu peperangan yang harus dimenangkan. Makanya saya katakan tadi, kemenangan terjadi di sini. Saya rindu, kita semua rindu kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Inilah yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Nah, goalnya, kalau memang hidup kita ini sebuah pertandingan yang harus kita menangkan, peperangan yang harus kita menangkan, goalnya adalah di sini dikatakan untuk memperoleh mahkota yang apa? Abadi. Ya, di dalam ayat 25 bagian terakhir. Kalau di dunia orang bertanding untuk mendapatkan mahkota yang fana, dikatakan, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini goal kita, mahkota yang abadi. Ya. Nah, perhatikan baik-baik, untuk supaya menang syaratnya apa? Syarat ketika kita masuk dalam gelanggang pertandingan dan kita harus menang itu apa? Menguasai diri dalam segala hal. Ya, tindakan konkretnya apa? Menguasai diri dalam segala hal ini seperti apa? Coba lihat di ayat 27. Apa? Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ya, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah, sesuai dengan tema ini, saya ingin mengangkat satu tema pujian tadi ya. Tadi tema pujiannya dari awal sampai mau firman semuanya berbicara tentang kemenangan. Nah, ini yang saya angkat juga menjadi tema, kemenangan. Ya, kemenangan karena ada 3 musuh kita. Yang pertama apa? Iblis. Yang kedua, dunia ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, itu musuh kita, duniawi. Dan musuh kita yang ketiga, apa musuh kita yang ketiga? Diri sendiri. Nah, yang ketiga ini yang saya mau bahas. Menang atau kemenangan terhadap diri sendiri. Menang terhadap diri sendiri. Karena lihat saudara, di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32, saya baca bagian B saja. Amsal 16 ayat 32. Kita baca, 2, 3. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, ini dahsyat ya. Kalau saudara renungkan orang bisa merebut kota, ini luar biasa. Tapi dikatakan orang yang menguasai diri itu lebih daripada orang yang merebut kota. Jadi artinya betapa dahsyatnya ketika kita sebagai anak-anak G-Fire, kita bisa mengalahkan diri sendiri. Ya. Mengapa kita harus mengalahkan diri sendiri? Karena memang di dalam diri kita itu ada hal-hal yang selalu ingin muncul, bangkit. Sementara kita sedang berjuang. Paulus pernah berkata, aku ingin berbuat sesuatu yang baik tetapi yang buruk itulah yang aku lakukan. Paulus sedang berbicara tentang perjuangannya mengalahkan diri sendiri. Mengapa? Karena ada faktor yang selalu ingin bangkit. Walaupun kita sudah coba untuk selalu salibkan dia. Ya, yaitu perbuatan daging. Coba baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini perbuatan daging. Dan ini yang selalu ingin muncul di dalam diri kita. Ya, ini yang selalu ingin supaya muncul ke permukaan ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita berada di gelanggang pertandingan, ketika kita berada dalam satu situasi medan yang harusnya kita bertahan di sana, tetapi iblis ingin kedagingan itu muncul dan kita kalah di sana. Nah, perhatikan baik-baik, ini alasan mengapa kita harus menang atas diri sendiri. Karena kuasa kedagingan itu bergerak sedemikian rupa. Iblis tahu Tuhan tidak lama lagi datang. Karena itu dia akan berjuang, kalau dia menggoda, tidak bisa. Dia akan buat supaya manusia dikalahkan oleh keinginan dirinya sendiri. Yakobus katakan manusia itu kadang-kadang dia justru dikalahkan oleh keinginannya. Jatuh dalam dosa karena keinginannya. Nah, iblis ingin hidupkan gaya seperti ini. Ya, saudara, ketika dalam setiap ibadah, saat teduh, ada banyak kali Allah berbicara betapa pentingnya untuk kita mengalami perubahan hidup. Betapa pentingnya untuk kita menyadari keberadaan kita. Dan betapa pentingnya untuk kita melihat bahwa Tuhan yang sudah menebus kita, dia bukan Tuhan yang diam setelah menebus kita, dia diam. Enggak. Dia masih bergerak aktif bagi umat-umat yang sudah ditebusnya. Dan Tuhan ingin respon dari umat yang sudah ditebusnya. Mau enggak bergerak dengan apa yang Tuhan sedang lakukan atau kerjakan dalam hidupmu? Ya. Allah sedang bekerja kepada hidupmu pribadi lepas pribadi. Kepada hidupmu bagi saudara yang berada di rumah. Allah sedang bergerak khususnya bagi generasi muda. Tuhan sedang bangkitkan sesuatu yang dahsyat lewat siapa? Lewat hidupmu. Lewat caramu engkau bertindak. Lewat caramu berpikir. Lewat caramu melayani. Lewat caramu menempuh pendidikan. Lewat caramu bekerja bagi engkau yang sudah bekerja. Lewat caramu ketika engkau membangun kehidupan persekutuan di rumahmu. Lewat caramu membangun pergaulan. Lewat caramu dalam engkau bereaksi di rumah terhadap orang tuamu. Tuhan sedang bekerja. Dan dia sedang menyempurnakan semuanya. Mau meresponi atau enggak? Kembali kepada kita. Karena apa? Karena Allah sedang berjuang untuk hidup kita. Di sisi lain, iblis sedang berjuang untuk menghidupkan kembali kuasa-kuasa kedagingan itu. Mau enggak kita berjuang seiring dengan langkah Tuhan bagi hidup kita? Mau enggak kita bergerak Tuhan? Saya mau ikuti pergerakanmu. Saya ingin ikuti karyamu dalam hidup saya. Saya mau bangkit Tuhan. Saya ingin mengalami lawatanmu Tuhan. Saya ingin Tuhan kesempurnaanmu membentuk hidupku. Semuanya seiring dengan dengan aku membuka bagi Tuhan tempat seluas-luasnya dalam hidup saya. Mempersilahkan Engkau memimpin hidup saya. Nah, perhatikan baik-baik. Sifat karakter kedagingan itu sudah kita tinggalkan. Makanya Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakang. Itulah kedagingan. Itulah hal-hal yang ada dalam diri kita sendiri. Mengapa? Karena yang Paulus katakan, aku berlari. Itu bicara tentang apa? Perjuangan. Dan kalau mungkin hari-hari ini engkau sedang berjuang untuk itu, jangan jalan santai. Ketika engkau jalan santai, engkau akan mudah untuk menoleh ke belakang, berhenti sejenak, dan kembali menghadap ke belakang dan berjalan ke belakang. Tetapi kalau engkau berlari, engkau akan menyadari, kalau aku menoleh, aku pasti jatuh. Keseimbanganku akan terganggu. Aku akan tetap berlari. Itu yang Paulus lakukan. Itu yang Yusuf lakukan ketika berada di rumah Potifar. Itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, di mana tadinya iblis mencoba menghidupkan masa lalu. Tetapi mereka berlari. Mereka tahu kalau mereka menoleh,
Mereka tidak dapat apa-apa yang Tuhan sediakan di depan. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk masa depanmu. Sesuatu yang hebat, yang mungkin bagi hidupmu engkau berkata ini mimpi di siang bolong. Tapi selama engkau tahu bahwa Tuhanmu dahsyat, jangan takut memiliki mimpi besar. Jangan takut untuk bermimpi tentang hidup yang berhasil, tentang kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Itu bukan mimpi di siang bolong. Itu seiring dengan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sudah menjanjikan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Itu bukan mimpi di siang bolong, tetapi itu kenyataan yang akan dinikmati bagi mereka yang meresponi untuk belajar. Saya harus menang dengan diri saya sendiri. Karena apa? Karena ketika engkau memiliki kelebihan di dalam pekerjaan yang kau kerjakan, sementara di sisi lain di antara karyawan-karyawan itu tidak ada yang lebih dari mereka, dari engkau. Di situ engkau diuji, mau tetap rendah hati atau engkau berkata saya hebat, atau engkau berkata puji Tuhan, semua karena Tuhan. Entah mungkin di saat-saat di mana engkau melihat bahwa hidupmu itu diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Ada jenjang-jenjang yang engkau bisa naik, walaupun mungkin engkau berkata, saya ini pas-pasan. Saya ini sebenarnya tidak pintar-pintar banget. Tetapi luar biasa ya. Kok jalan saya, hidup saya, ketika saya melangkah, kok rasanya seperti demikian diatur. Nah, di tengah situasi yang seperti itu, kita diuji. Apakah kita berkata, itu karena Tuhan? Atau kita berkata, oh iya, saya sih. Ya. Nah saudara, ketika hidup kita melihat bahwa saya ini sedang ada dalam pertandingan, saya ini sedang berperang. Ketika engkau menyadari medan seperti apa yang ada di sekelilingmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang berjaga. Tetapi kalau engkau melihat, baik-baik aja, tidak ada apa-apa begini, sudah. Maka engkau akan seperti Simpson, terlena, tertidur. Bahaya datang, ya sempat dia bisa bereaksi menang. Tetapi ketika satu saat dia mulai membuka rahasia kekuatannya. Ini kan berbicara tentang ego, kesombongan. Ini berbicara tentang pemuliaan diri sendiri. Sanjungan, itu yang seringkali diharapkan oleh kuasa-kuasa kedagingan. Mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian, mengharapkan pengagungan dari orang di sekitar kita. Entah di rumah, entah di sekolah, entah di tempat pekerjaan, atau di dalam bergaul, bermasyarakat. Ya. Itu hal-hal yang real memang bagi orang dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau bawa kepada seperti itu. Dan ketika Simpson mulai bongkar rahasia kekuatannya, saat itu Simpson, orang Filistin datang, tidak bisa apa-apa. Matanya dicungkil, dia tidak bisa apa-apa, tidak ada kekuatan-kekuatannya seperti bayi. Dan kalah telak. Ya. Nah perhatikan baik-baik, hidup kita itu Tuhan membawa kepada satu perubahan hidup. Jadi begini, sejak kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bergerak aktif dalam hidup kita. Yang pertama, Dia baharui hati kita. Dia baharui pikiran kita. Dia baharui sikap dan tingkah laku kita. Kemudian yang berikutnya, Dia mulai tumbuhkan iman percaya kita. Tuhan mulai perkuat rohani kita. Tuhan mulai bawa kita kepada hidup yang taat, hati yang baru, roh yang baru Tuhan berikan. Tuhan mulai bawa kita untuk belajar menjadi berkat bagi orang. Tuhan akan melatih kita menjadi pribadi berkarakter. Ya, menjadi pribadi yang suka berbuat baik. Ya. Yuk, coba saya ingin coba katakan dengan iman. Melakukan perbuatan baik. Saya katakan seperti itu, saudara jawab. Saya orangnya. Ya. 2, 3, melakukan perbuatan baik. Taat kepada Tuhan.
Kok ragu-ragu sih? Melakukan perbuatan baik. Saya orangnya, ini maksud saya tidak sombong saudara. Saya ingin memotivasi hidup rekan-rekan muda. Kadang-kadang kita ini generasi muda, generasi yang sangat-sangat cuek. Ini bahaya. Masalahnya seperti itu, iblis sedang balikkan keadaan. Anak-anak muda tidak lagi antusias, yang terutama dengan Tuhan. Anak-anak muda sudah disibukkan dengan hobi kesenangannya. Tidak lagi peduli dengan firman Allah, apalagi perintah-perintah firman Allah. Membaca aja jarang, apalagi melakukan. Iblis sedang bergerak sedemikian rupa. Engkau anak muda harus sadari itu. Keadaan sedang ditunggang balikan oleh iblis. Keadaan sedang dibuat supaya generasi muda itu merasa kuat, tetapi sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa. Merasa mampu, merasa dipakai Tuhan, padahal roh Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Ini yang bahaya. Bukan banyaknya pelayanan yang kita bisa lakukan, tetapi seberapa kuat engkau memiliki persekutuan dengan Tuhanmu. Seberapa kuat engkau menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Seberapa kuat engkau membangun ketaatanmu terhadap firman Tuhan. Karena diri sendiri ini akan suka kenyamanan. Benar enggak? Benar enggak? Kalau capek maunya apa? Istirahat, tidur, betul kan? Kalau capek lelah. Tapi kadang-kadang kebalikan, bukan kebalikan, seperti terjadi kemunduran. Sedikit capek, istirahat dah. Benar enggak? Baru capek sedikit, istirahat dulu. Tuhan, pasalnya panjang. Tuhan, saya sudah berdoa kemarin. Nantilah hari ini, saya capek sekali Tuhan. Ya, beribadah, Tuhan, biasanya kan ibadah cuma 20 menit. Ini lama Tuhan, ya sudah 20 menit aja sudah Tuhan, ya saya sibuk. Ya, sedang dibalikkan keadaan. Sadari itu. Medanmu, medan pertempuran. Medanmu, medan pertandingan. Ini saatnya engkau unjuk gigi tentang betapa hebatnya Tuhanmu. Katakan amin. Amin. Betapa hebatnya hidupmu. Kenapa masalah persoalan Tuhan izinkan datang dalam hidup kita? Selain supaya membentuk karakter iman, membentuk rohani kita, menguji ketaatan kita, salah satunya adalah supaya engkau menyadari seberapa kuatnya hidupmu. Seberapa kuatnya engkau mempertahankan imanmu. Supaya engkau menyadari seberapa kuatnya kepercayaanmu di tengah-tengah keadaan seperti itu. Engkau berkata, saya percaya Tuhan tetap campur tangan. Seberapa kuatnya engkau memelihara ketaatanmu akan firman Allah. Ya. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Tuhan siap menyanggupkan kita. Tuhan siap berkarya dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita menang atas diri sendiri? Yang pertama, bertobat. Bertobatlah. Bertobat dari ego kita. Bertobat dari kemalasan kita. Malas membaca Alkitab, malas berdoa, malas mengikuti ibadah. Ya, khotbah saya secara global, saudara. Bukan berarti saya bilang semua ini malas ibadah, enggak. Karena saya percaya firman Allah ini juga buat hidup kita sekalian. Ya, juga yang sedang mengikuti acara ini secara live streaming, mungkin di antara penonton yang ada bukan hanya anak-anak J-Fire. Tapi yang jelas kita harus bertobat. Dari sifat yang suka ingin dipuji, sifat yang tidak mau mengampuni orang lain, kesalahan orang lain, sifat yang dendam, menyimpan luka hati, sifat yang maunya percideraan, artinya lebih milih unjuk kekuatan daripada harus sabar dan ngalah. Ya, sifat yang justru lebih banyak menceritakan kejelekan orang lain daripada membicarakan kebaikan orang lain. Sifat yang berada dalam kenajisan, dosa dan kenajisan, sifat temperamen, pemarah,
Sifat takut. Takut ini bukan hanya takut hantu, tetapi takut melangkah, takut gagal, ya. Takut nanti terjadi apa-apa. Ya, jadi takut seperti ini, takut yang tidak pada porsinya, kecuali takut Tuhan. Itu artinya hormat kepada Tuhan. Makanya Tuhan ingin mengubah semuanya. Kita harus bertobat dari pikiran-pikiran kita yang negatif. Ya. Dan yang kedua, mengizinkan Tuhan untuk mengubah, membaharui hidup kita kembali dan tinggal dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, mulai menata hidup kita. Mulailah disiplin. Disiplinlah berdoa. Disiplinlah beribadah. Disiplinlah belajar. Bagi engkau pelajar, mahasiswa, disiplinlah dalam engkau bekerja. Disiplinlah dengan jam ketika engkau datang masuk kantor dan pulang dari kantor sesuai dengan jam yang ditentukan. Disiplin dengan tugas dan kepercayaan sudah diberikan kepada hidupmu. Dan juga mulailah membangun komitmen, khususnya taat kepada firman Allah. Minggu lalu kita sudah bahas soal komitmen. Yang lupa, setel kembali khotbah tentang komitmen. Ya. Orang yang berkomitmen, salah satunya yang terutama adalah taat kepada firman Tuhan. Orang itu tidak akan asal-asalan melakukan perintah Tuhan. Orang yang berkomitmen untuk setia kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dia pasti akan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk merenungkan, sungguh-sungguh untuk melakukan, sungguh-sungguh untuk mentaati firman Allah. Ya, itu orang berkomitmen dengan Tuhan. Ya. Kemudian dia berani bayar harga. Sekalipun ketika engkau melakukan firman Allah, engkau harus menahan perasaanmu. Karena engkau mulai diajar Tuhan untuk belajar sabar, ngalah, belajar mengampuni, belajar melupakan kesalahan orang yang sudah melukai engkau. Ya. Dan mulai berjuang. Dalam perjuangan itu mungkin ada yang engkau harus korbankan. Korban waktu, korban tenaga, ya, sampai ke korban uangmu. Khususnya mungkin bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Beranilah berjuang ke sana. Beranilah belajar memberi yang terbaik. Ketika engkau belajar berbuat kepada orang lain, mungkin ada sesuatu yang harus engkau berikan. Lewat kantongmu, lewat jumlah makanan yang engkau bawa, dan engkau ingin berbagi dengan orang itu. Karena Tuhan sedang menggerakkan engkau. Lakukan itu. Ada hal-hal yang Tuhan sedang bentuk hanya dengan pemberian sebungkus roti. Ternyata di kemudian hari itu mengubah pribadi orang itu juga menjadi orang yang suka memberi dan berbagi kepada orang lain. Engkau tidak sadari perbuatan kecil yang engkau lakukan ternyata berdampak besar bagi orang lain. Ya. Saudara, di dalam ayat yang terakhir tadi di sana dikatakan, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Sekarang saya mau berbicara soal bagi rekan-rekan sekalian yang sudah masuk ke jenjang berpacaran. Karena ini hal yang harus kalian sadari hidupmu. Ya. Tuhan membawa kita untuk memiliki kehidupan yang tunduk kepada pribadinya dan perintahnya. Makanya Paulus katakan, aku setelah memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Artinya kita harus tunduk kepada Tuhan, taat, setia, jujur, hidup dalam kebenaran, dan menjadi pelaku firman Allah. Dan apa yang seringkali terjadi adalah tanpa sadar ada rekan-rekan muda yang sudah masuk usia berpacaran, bagi remaja, bagi rekan-rekan sekalian yang belum masuk ke masa berpacaran, jangan berpacaran dengan. Ya, nah ini saya sedang berbicara kepada yang sudah masuk dalam usia berpacaran, ya, di usia yang sudah matang untuk masuk dalam berpacaran. Ya, kalau engkau masih sekolah, pertanggungjawabkan sekolahmu sampai selesai. Ya, selesaikan dengan baik tugas itu. Ya, bukan waktunya untuk masa seperti itu. Ya, belum waktunya. Nah, dengan kata-kata seperti ini, Paulus juga sedang memberi penekanan. Ada banyak rekan-rekan muda yang justru
takut ditolak pacarnya daripada takut ditolak Tuhan. Wah, masa ada? Simpel saja, hukum itu ditulis di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 sampai 17. Coba lihat. Saya tutup di ayat ini. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 17. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Jadi kita ini bait Allah. Dan sebagai baitnya, di sana dikatakan Allah berkata, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ya, makanya di ayat 17 sana katakan, sebab itu keluarlah dan pisahkan dirimu. Karena apa? Kalau tidak keluar, kalau tidak pisahkan diri, berarti Tuhan tidak akan diam. Ya, sederhana saja kadang-kadang, oh dia cowok yang cakep, dia cowok yang pas. Oh dia cewek yang cakep, dia cewek yang pas. Dia yang ngerti saya. Ya. Oh enggak apa-apa Pak Pendeta, Om. Nanti kan saya yang tarik dia. Ya. Masa berpacaran aja kita sudah kalah. Mana mungkin nanti bisa menang. Jangan katakan seperti itu untuk alasan hal-hal yang sebenarnya kita tahu. Karena seperti ini, kadang-kadang saya pernah mengkonseling anak pemuda, tapi tidak di sini ya, tidak ada. Ini waktu saya masih berada di Jawa. Itu dia berkata, tidak apa-apa, yang penting kan nanti saya ajak dia. Kalau kami sudah menikah, saya ajak dia, dia pasti ikut saya. Saya katakan, waktu pacaran aja kamu sudah tidak bisa punya otoritas itu. Dan memang ketika menikah pun, akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hilang. Dan jangan katakan bahwa tidak apa-apa lah nanti seiring waktu berjalan, hati-hati. Iblis tidak diam. Terutama seperti ini, ada yang berkata seperti ini. Loh, Om atau Pak Pendeta kan begini. Orang tua saya itu pasangannya tidak seiman. Tapi buktinya papa saya atau mama saya dan kita anak-anaknya ikut tuh ke gereja. Atau mungkin itu loh orang lain, keluarga anak Tuhan ada yang seperti itu. Buktinya kok bisa jalan. Perhatikan baik-baik. Ada saat-saat di mana memang mereka belum tahu kebenaran. Dan Tuhan berkasih karunia, hati-hati kalau kita mengungkapkan hal ini. Berkasih karunia tetap pergumulan dari orang tua salah satunya yang sudah beriman. Mereka berjuang bergumul supaya tetap bisa ibadah dan Tuhan berkasih karunia. Nah, itu kasus kasih karunia Tuhan itu nyatakan. Tetapi akan berbeda ceritanya seperti yang dikatakan dalam Ibrani. Ketika engkau tahu kebenaran tetapi engkau melanggarnya, berarti kan yang pertama engkau sudah melukai hati Tuhan. Yang kedua, engkau main-main dengan hukum Tuhan. Yang ketiga, dikatakan tidak ada lagi pengampunan yang akan diberikan. Ya, di dalam Ibrani di sana dikatakan, ya saudara. Artinya begini, Tuhan sudah berkata, pisahkan dirimu. Jangan engkau merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ini memang punya dua arti. Yang pertama, jangan kita punya hubungan dengan Tuhan, iya, tetapi punya hubungan dunia, iya. Tetapi juga ada sorotan juga tentang pasangan berpacaran antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Tuhan katakan ini dikatakan bagaimana terang dan gelap bisa bersatu. Ya, karena itu mari kalau engkau berkomitmen untuk taat kepada perintah Tuhan, maka engkau tidak akan main-main dengan hukum perintah Tuhan. Ketika engkau tahu bahwa medanmu itu medan pertempuran, engkau tahu iblis tidak pernah diam. Secara keseluruhan saya ambil kesimpulan bahwa mari berjuanglah untuk hidup benar di mata Tuhan. Berjuanglah untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Berjuanglah untuk menjadi anak remaja yang dipakai oleh Tuhan di rumah, di sekolah,
Di tempat dimanapun saja berada sekarang kan sudah mulai sekolah-sekolah dibuka. Itu kesempatan untuk engkau meraih prestasi, bertanggung jawab belajar. Entah juga bagi mahasiswa, juga bagi engkau yang sudah bekerja. Mari berjuanglah. Berjuanglah untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan. Dan bagi engkau yang sudah masuk masa-masa berpacaran, berdoalah. Bangun persekutuan atau hubungan pacaran itu dengan yang seiman. Karena Tuhan pasti akan memberkati. Ya. Mari kita sama-sama akhiri kebenaran firman Allah. Saya undang singer maju ke depan. Kita katakan, ubahkan ku sebagai bejanamu, jadi baru seperti yang engkau mau. Bentuklah ku sesuai rencanamu. You're the new beginning of my life. Ubahkan ku sebagai bejanamu, jadi baru seperti yang engkau mau. Bentuklah ku sesuai rencanamu. You're the new beginning of my life. Saya temukan ayatnya dalam Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jangan main-main tentang hukum Tuhan. Masa depanmu Tuhan rangkai indah. Jangan engkau sendiri yang merusaknya. Dan saya percaya rekan-rekan muda di sini adalah rekan-rekan muda yang mau taat. Amin. Engkau berani taat, engkau berani berkomitmen untuk diubahkan oleh Tuhan. Ubahkan ku sebagai bejanamu, jadi baru. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Bentuklah ku sesuai rencanamu. You're the new beginning. Ubahkan ku sebagai bejanamu, jadi baru seperti yang engkau mau. Bentuklah ku sesuai rencanamu. You're the new beginning of my life. Ubahkan ku sebagai bejanamu, jadi baru seperti yang engkau mau. Bentuklah ku sesuai rencanamu. Amin. Yang dan new beginning. Kita semua ubahkan kami Tuhan. Bentuklah kami menjadi milik-Mu sesuai rencana-Mu. Haleluya. Haleluya.
Tuhan sedang menata hidupmu. Maukah engkau meresponi juga untuk mengizinkan Dia bergerak? Kita meresponi Tuhan dengan kita berkata, Tuhan, ini saya Tuhan. Jika ada yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, bongkar Tuhan, tunjukkan Tuhan, dan saya siap berubah dan diubah oleh Tuhan. Ketika yang kedagingan itu mulai bangkit Tuhan, saya mau tetap menyerahkan Tuhan untuk tersalib Tuhan, dan hanya mengizinkan pekerjaan Roh Allah yang berkarya dalam hidupku, yang memimpin dalam hidupku. Aku ingin menjadi anak remaja, anak pemuda, anak Jifair yang berhasil menikmati janji-janji Tuhan, yang berhasil hidup dalam rancangan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan di rumah, di sekolah, di tempat kuliah, di tempat pekerjaan, dimanapun saja berada. Bagi Indonesia ini pun Tuhan pakai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Engkau yang rindu dijamah oleh Tuhan, semua tutup mata. Semua tutup mata. Engkau yang rindu dijamah oleh Tuhan, engkau bisa mengangkat tangan. Engkau yang rindu dilawat oleh Tuhan, angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang rindu Tuhan mengalami jamahanmu Tuhan. Ada hal-hal yang di luar kemampuan mereka Tuhan. Ada hal-hal yang bagi mereka berkata, saya terbatas Tuhan. Saya tidak sanggup Tuhan. Saya seringkali kalah dalam hal-hal yang seperti ini Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kau rasa itu engkau lakukan selama ini selalu gagal dan selalu mengecewakan hati Tuhan. Dan saat ini engkau sedang mengangkat tangan, percayalah tanganmu akan dipegang oleh Tuhan. Tuhan akan bekerja dan berkarya dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah tangan-tangan yang terangkat, Tuhan pegang dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan perbaharui kembali Tuhan. Bangkitkan kembali kekuatan yang baru ya Bapa. Hidup yang baru yang diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang berkarakter kerajaan surga. Menjadi anak Jifair yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, silakan kau turun tangan. Terima kasih ya Bapa. Rangkaian ibadah yang ada Tuhan sudah pimpin dan berkati. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menolong dan menuntunnya ya Bapa. Dan malam hari ini sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas kami. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Tercurah kiranya berkat itu, yaitu pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sekolah, kuliah, pelayanan, pekerjaan, bahkan keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dan masa depannya diberkati oleh Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Kami alaskan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.